Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam pembahasan firman Tuhan hari ini bersama dengan saya. Kita akan membahas tentang menerima kuasa Roh Kudus. Sebelum kita akan membahas lebih dalam lagi, mari saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Ajarlah kami akan segala jalan-jalan-Mu. Berikan kami hati yang menurut kepadamu dan juga pengertian-pengertian yang baru yang datangnya dari Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mengerti tentang isi hatimu Tuhan. Berkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan dan semua telinga yang mendengar dan yang menyaksikan. Berkati Tuhan, supaya kami semua boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin saudara. Adalah suatu kesempatan buat kita untuk dipakai oleh Tuhan, buat saudara dan buat saya. Kesempatan itu datangnya sekarang, bukan nanti, bukan kapan-kapan. Keputusan harus kita ambil supaya kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Lalu kita ada pertanyaan, saya tuh nggak bisa ngomong loh, katanya gitu. Saya tuh orangnya pemalu banget. Bagaimana ya bisa menjadi saksinya Tuhan? Menjadi saksi Tuhan adalah sebuah cerita daripada kehidupan kita sendiri. Menjadi saksi Tuhan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Itu yang menjadi saksi Tuhan. Lalu menjadi saksi Tuhan adalah sebuah ungkapan dari kita atas ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Kita tidak bisa memberikan apa-apa kepada Tuhan, dan kita juga tidak bisa membayar apa-apa buat Tuhan, karena Tuhan tuh punya semuanya, punya isi dunia ini, emas dan perak dia punya langit, dia punya semua alam semesta. Jadi kita tidak bisa memberikan apapun buat Tuhan, kecuali mulut kita yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini berkenaan tentang bagaimana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga? Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa aku harus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagimu. Berarti Tuhan sudah pastikan kita yang percaya kepadanya pasti masuk surga. Lalu Tuhan berkata begini, pada saat dia naik ke surga, dia berkata, engkau akan menerima kuasa jikalau engkau menerima Roh Kudus turun ke atasmu, maka engkau akan menjadi saksi-saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Lalu kemudian engkau mulai merenungkan, bagaimana ya aku bisa menjadi saksi Tuhan, dan bagaimana ya supaya rasanya itu kalau dipenuhi dengan Roh Kudus itu seperti apa? Pertanyaan itu juga sama pada saya dulu. Pada saat saya belum menerima kuasa sepenuhnya, apa itu mengerti banget yang namanya kuasa Roh Kudus, saya tuh nggak ngerti sama sekali. Saya hanya berjalan di dalam iman saya, kemudian saya percaya jadi guru sekolah minggu, kemudian saya mulai bersaksi dari rumah ke rumah, saya bersaksi tentang Tuhan Yesus, lalu saya juga bersaksi kepada tetangga-tetangga saya. Dan saat itu saya belum menerima kuasa Roh Kudus, tetapi saya tidak akan menunggu sampai kuasa itu datang. Saya ingin menunjukkan kasih saya kepada Tuhan. Itu langkah yang saya ambil. Lalu 1981, 2 minggu sebelum Paskah, Tuhan mengizinkan untuk saya menerima yang namanya hikmat daripada Roh Kudus. Sehingga saya menerima hikmat Roh Kudus itu yang mengajarkan saya tentang Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan saya rajin membaca kitab itu sampai dengan hari ini. Lalu siapa yang memberi pengertian tentang isi Alkitab ini? Roh Kuduslah yang akan membimbing kita. Dia adalah penasehat kita. Dia adalah guru kita. Dia melebihi guru di atas segala guru. Dia memberikan kita pengetahuan yang lebih dalam lagi tentang isi hati Tuhan. Kita ingin belajar bagaimana supaya kita boleh menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kita boleh menjadi saksi Tuhan, sama seperti Petrus dipakai oleh Tuhan, murid-murid Yesus dipakai oleh Tuhan pada zaman 2000 tahun yang lalu. Saudara yang dikasihi,
Kita akan membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11 yang berkata begini. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mengapa murid-murid Tuhan Yesus bertanya tentang ini? Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu dia belum menerima Roh Kudus. Sehingga yang ada di dalam pikirannya, Tuhan Yesus akan datang sebagai raja, yaitu raja beneran, seperti Raja Salomo. Mereka itu pikir Tuhan Yesus pada saat dia bangkit kembali, dia hidup kembali. Mereka murid-murid Tuhan Yesus berpikir bahwa Tuhan Yesus akan naik duduk sebagai raja seperti Raja Salomo. Tetapi itu pikiran dunia. Itu pikiran kedagingan dari para murid-muridnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus selanjutnya? Mari kita simak bersama. Jawabnya, yaitu jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai dengan ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan menerima kuasa. Kalau dia udah naik ke surga, dia akan memberikan kuasa Roh Kudus buat kita semua, buat engkau dan aku, supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi Tuhan. Di mana? Di Yerusalem. Yerusalem adalah rumah tangga kita. Kita harus menjadi saksinya Tuhan untuk suami kita, istri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, besan kita, mertua kita. Kita harus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Berarti saksi-saksi Tuhan harus hidup berjalan sesuai dengan perilaku dan teladan daripada Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi saksi di Yerusalem. Sudahkah kita menjadi saksi di Yerusalem? Sehingga anak-anakmu berkata, aku punya mama yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Aku bangga kepada mamaku. Atau aku bangga kepada papaku. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Aku ingin mengikuti jejak-jejaknya. Saudara dikasihi, itulah menjadi saksi di Yerusalem. Dan menjadi saksi di Yudea. Di manakah Yudea? Yudea itu adalah lingkungan kita. Yudea itu adalah gereja kita, komunitas kita, saudara-saudara kita. Mungkin kita punya ipar, mungkin kita punya saudara-saudara sepupu kita, mungkin kita punya teman-teman dekat, sahabat-sahabat kita. Mungkin kita juga punya lingkungan komunitas gereja kita, persekutuan doa kita. Apakah kita sudah menjadi saksi di dalam lingkungan Yudea kita? Menjadi saksi di Yudea kita ini, area komunitas kita, berarti kita tidak pernah mengadakan pertengkaran. Justru kita adalah menjadi juru damai. Kita akan memberikan rasa aman buat mereka, dan juga tidak mengobarkan gosip-gosip panas, tetapi justru meredamnya. Dan kita tidak menyebarkan berita-berita hoax yang membuat orang-orang ketakutan, tetapi kita meredamnya dan kita cukup sampai di tempat kita saja, sehingga tidak membuat orang lain takut. Ini yang dibuat menjadi saksi-saksi di Yudea. Komunitas kita perlu dihibur, komunitas kita perlu dikuatkan, komunitas kita perlu diberikan semangat.
inspirasi supaya berhati-hati, supaya sungguh-sungguh hanya berjalan bersama dengan Tuhan. Ikuti disiplin, prokes semuanya, supaya kita selamat dari sakit penyakit COVID apapun, serangan apapun buat komunitas kita, buat keluarga kita. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, kita juga harus menjadi saksi pada saat kita ada kepada orang-orang Samaria. Siapakah seorang Samaria? Orang-orang Samaria itu adalah orang-orang di luar kita, orang yang tidak percaya Yesus. Mereka melihat kita sebagai saksinya Tuhan. Citra diri Yesus menempel di dalam kehidupanmu. Pada saat engkau berbicara, pada saat engkau bertindak tanduk dan mengambil keputusan, setiap langkahmu engkau menjadi saksinya Tuhan. Lalu apa yang dimaksud dengan sampai ke ujung bumi? Ke ujung bumi adalah pada saat kita berdoa syafaat. Pergi untuk ke seluruh pelosok dunia mendoakan mereka, supaya Tuhan jamah hati mereka, supaya mereka bertobat. Tuhan meminta kita menjadi saksi Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan tanpa kuasa. Apa artinya kuasa? Kuasa artinya adalah wewenang yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan kita bisa menentukan dan memakai wewenang itu untuk membuat atau menentukan sebuah keputusan. Kita diberikan oleh Tuhan kuasa, yaitu kuasa kita mendapatkan mandat dari Tuhan. Kita bisa mengikat sesuatu. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Itulah mandat, itulah kuasa. Kuasa itu hanya bisa datang jikalau Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Kita harus berjuang dan meminta kepada Tuhan supaya kita menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu kita pasti dikasih oleh Tuhan jikalau kita memintanya dengan sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus, pertama-tama kita harus bertobat dulu. Kita bertobat, kita mengaku segala dosa-dosa kita, maka dosa-dosa kita yang merah seperti kirmis akan putih seperti salju. Maka pintu maaf kita sudah terbuka pada saat kita minta, Tuhan urapi aku dengan Roh Kudus-Mu, maka Tuhan akan berkenan untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepadamu dan kepadaku, jikalau kita memintanya dengan sungguh-sungguh. Lalu tanda-tanda apa yang menyertai orang yang sudah menerima Roh Kudus ini? Pertama-tama, orang itu bisa berbahasa roh. Bahasa roh adalah bahasa komunikasi kita dengan Tuhan yang tidak bisa diterjemahkan, yang tidak bisa dimengerti oleh si iblis. Ini adalah tanda-tanda orang yang menerima baptisan Roh Kudus. Dia bisa berbahasa roh. Tetapi bahasa roh juga harus disertai dengan perkataan-perkataan hikmat. Karena kita tidak mungkin menjadi saksi buat orang lain pada saat kita berbahasa roh kepada dia. Sama sekali dia tidak mengerti. Oleh karena itu kita harus pakai bahasa manusia pada saat kita menjadi saksi Tuhan kepada sesama kita manusia. Bahasa roh hanya dipakai pada saat kita berhubungan dengan Tuhan. Di kamar kita, di mana saja engkau berada, engkau boleh berbahasa roh. Bahasa roh ini akan melindungi engkau sehingga percakapanmu dengan Tuhan tidak bisa ditembus oleh iblis. Lalu apalagi setelah tanda-tanda kita menerima bahasa roh ini, bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan yang lain, yaitu kita boleh banyak-banyak bertekun, berkumpul dan berdoa. Kita mulai senang untuk bersekutu dengan teman-teman kita. Dan itu hal yang bagus, hal yang positif, karena murid-murid Tuhan Yesus setelah mereka menerima kuasa Roh Kudus, mereka rajin bertemu satu sama lain, rajin berdoa satu sama lain, rajin menghibur satu sama lain. Inilah yang disebutkan dengan bertekun bersama-sama mencari wajah Tuhan. Jangan lewatkan pada saat COVID seperti ini, kita masing-masing berada di rumah. Jangan lepaskan komunitasmu. Jikalau ada undangan Zoom atau YouTube yang setiap hari, yaitu ada doa malam, ada persekutuan doa, itu bolehlah kita ikut ambil bagian di dalamnya. Jangan pisahkan dirimu dari komunitas.
Karena komunitas bersama-sama bertekun, memuji, menyembah bersama-sama akan memberikan engkau kekuatan. Karena api yang kecil satu, dia akan cepat mati. Tetapi api yang dikumpulkan dari api-api kecil ini akan menjadi api yang besar. Demikian juga dengan semangat kita, dengan roh kita. Kalau kita berkumpul bersama-sama dengan komunitas yang seiman dengan kita, maka api yang ada di dalam ini kita akan terbakar. Tiba-tiba kita akan lebih bergairah kepada Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh, kita berapi-api untuk menjadi saksinya. Dan kita siap untuk rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Tanda-tanda apa lagi yang akan menyertai orang-orang yang sudah menerima kuasa Roh Kudus? Mereka bisa menyembuhkan orang. Mungkin ini dilihat daripada faith, yaitu iman daripada masing-masing orang. Karena masing-masing orang itu harus yakin dan percaya bahwa doanya didengar oleh Tuhan. Maka dia bisa berdoa untuk orang sakit sembuh dalam nama Yesus. Orang itu juga harus punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga orang yang terikat dalam kuasa kegelapan pun dari roh-roh jahat bisa dilepaskan di dalam nama Yesus. Sehingga tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dia akan terus berjalan dan tidak akan menjadi takut. Dia akan menyembuhkan orang sakit. Dia akan membebaskan orang yang terikat di dalam keterikatan, di dalam kuasa-kuasa kegelapan. Dan orang ini yang menjadi saksi Tuhan bisa melakukan perkara-perkara besar. Bahkan ada yang bisa membangkitkan orang mati sekalipun. Itu adalah kehendak Tuhan dari takaran kita masing-masing. Jikalau engkau membuka hidupmu lebar-lebar, hatimu lebar-lebar, dan kau berkata, Tuhan pakailah aku maksimal seperti apa yang Tuhan inginkan. Aku mau Tuhan untuk melakukannya. Maka Tuhan berkenan untuk memakai hidupmu dan hidupku menjadi alatnya. Lalu apakah takarannya harus sama? Seperti murid-murid Tuhan Yesus, seperti Petrus dengan teman-temannya. Mereka bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, rahasia Tuhan ada di dalam dirinya. Kita semua adalah alat kudus di dalam tangannya. Tuhan berkata begini, kita masing-masing mendapat bagian untuk dijadikan bejana yang mulia atau yang kurang mulia. Semua adalah kehendak Tuhan. Tuhan yang pilih. Kadang-kadang kita dipilih menjadi pajangan yang indah, yang langsung berada di dalam ruangan Maha Kudus yang bisa dilihat oleh Tuhan. Mungkin itu adalah panggilan-panggilan yang seperti Petrus dan teman-temannya, yaitu murid-murid Yesus yang pertama. Tapi ada juga yang dipakai untuk hal-hal yang lain. Tetapi bukannya Tuhan tidak sayang, tapi Tuhan tetap memakai kita masing-masing, setiap individu dengan rencana-rencana Tuhan sendiri. Ada yang tidak bisa menjadi saksi, tetapi dia pintar berdoa. Ada yang tidak bisa menjadi saksi dalam berbicara dan tidak bisa berdoa, tetapi banyak-banyak berbuat baik. Dia sering memperhatikan orang. Jadi setiap orang mempunyai satu talenta yang Tuhan berikan. Sama seperti komunitas Tuhan Yesus. Ada yang menjadi Deborah, ada yang menjadi Maria, ada yang menjadi saudaranya Maria yang menyiapkan makan dan semuanya. Tapi semuanya adalah untuk kebaikan, untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah saatnya kita lebih sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Dan kita memutuskan untuk sungguh-sungguh menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi Tuhan adalah perkataanmu yang sederhana, yang engkau bicarakan kepada orang-orang lain tentang kebaikan Tuhan. Saya mengalami suatu pengalaman. Saya banyak bersaksi kepada teman-teman saya. Saya bersaksi kepada tetangga-tetangga saya. Tetangga saya itu belum kenal Yesus. Tapi saya berani untuk bersaksi kepada tetangga saya. Saya ketuk pintunya. Saya mulai menawarkan facial gratis. Tetapi pada saat saya menawarkan itu, saya berbicara tentang kebaikan Tuhan Yesus. Siapakah itu Yesus? Kenapa kita harus terima Yesus? Apa yang terjadi, saudara?
mereka semuanya terima Yesus pada tahun-tahun berikutnya. Lalu saya menjadi seorang teman yang baik buat teman saya, Bani Kedar. Tapi mulut saya tidak akan pernah diam. Saya terus berbicara tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Selama saya ada di Amerika, saya tidak sendiri. Saya bilang, saya mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Pada saat saya bersaksi seperti itu, hatinya mulai tertarik. Sehingga beberapa saat dia memanggil saya, bercerita lagi tentang Yesus, bercerita berjam-jam, dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Terus dia minta saya, dia merasa haus, lapar, dan dahaga. Dan saya menceritakan tentang kebaikan Yesus dalam hidup saya. Terus saya memberikan kesaksian-kesaksian hidup saya. Sehingga akhir cerita, 1 tahun kemudian dia dibaptis terima Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, asal kita mau saja, Tuhan akan pakai kita. Dari mulut kita, dari pikiran kita, dari hati kita, perbuatan kita. Orang-orang bisa melihat bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah yang menjadi saksi. Menjadi saksi adalah suatu pekerjaan yang mulia. Menjadi saksi adalah bukti daripada kasih sayangmu kepada Tuhan. Maka dia berkenan kepadamu. Maka hidupmu, namamu akan dicatat di dalam kitab kehidupan. Dan kita semua akan bertemu dia dengan muka pada saat kedatangannya yang kedua kali. Malaikat itu berkata bahwa, hai engkau orang-orang Galilea, mengapa engkau menatap ke langit? Yesus ini yang kamu lihat, dia akan datang kedua kalinya dengan cara yang sama. Pada saat kamu melihatnya saat ini, dia naik ke surga. Sedang dikasih Tuhan, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita adalah pengantin-pengantinnya Tuhan. Kita adalah mempelai Tuhan. Oleh karena itu biarlah kasih kita semakin besar kepada Tuhan. Kita mempercantik hidup kita. Kita menjadi saksi Tuhan. Kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita hidup kudus dan kita menjadi saksi Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kiranya semua ini akan menjadi rema di dalam kehidupanmu, supaya kita semua yang percaya kepadanya, kita akan terangkat hidup-hidup sampai kita bertemu lagi di surga yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesaksian ini, untuk firman Tuhan yang kami dengar, bahwa kami harus menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami step by step, supaya kami menjadi saksinya Tuhan. Karena Tuhan tidak menuntut kami pintar, Tuhan tidak menuntut kami sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang dahulu, tetapi Tuhan berjanji kepada kami, Tuhan akan pakai setiap talenta kami. Tetap apapun yang kami punya, talenta kami akan dipakai, kami lipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami dan berbuah lebat dalam hidup kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami siap untuk diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan menyambut Engkau di awan-awan. Di dalam nama Yesus kami semua yang sudah percaya dan diberkati katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.